Todani Arung Patojo adalah salah satu sosok yang turut berperan bersama Latendritata Arung Palaka dalam membebaskan Bone dan Sopeng dari penjajahan Goa. Keberadaan Todani Arung Patojo di Batavia berawal pelariannya dari proyek penggalian parit di sepanjang pantai Makassar tahun 1644. Ia adalah salah satu bangsawan yang bekerja paksa bersama 10.000 orang Bone. Selain Todani Arung Patojo, bangsawan Bugis lainnya yang turut bekerja paksa diantaranya Arung Bila, Arung Apanang, Arung Belo, Arung Kajo, Lapotobunea Arung Tanah Tengah, dan anaknya Latendritata yang masih berumur sekitar 10 tahun waktu itu. Todani merupakan putra dari Lapabila Datu Cita dengan istrinya Wetasi Peta Maubenge, Datu Supa ke-10. Todani ini dikenal pewaris akarungeng di sejumlah daerah wilayah Sopeng, diantaranya Cita, Patojo, dan Arung Bake. Tak heran mempunyai beberapa gelar di belakang namanya, seperti Todani Datu Cita, Todani Arung Patojo, dan Todani Arung Bake. Bahkan dalam perkembangannya, setelah berjuang bersama Arung Palaka membebaskan Bone dan Sopeng dari penjajahan Goa, Todani menjadi penguasa tunggal di 5 kerajaan yang ada di Ajatapareng, diantaranya Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Sawito, Kerajaan Supa, Kerajaan Alita, dan Kerajaan Rapang. Dalam beberapa catatan menyebutkan, Arung Patojo bersama Latendritata Arung Palaka ke Batavia, tapi tidak disebutkan bahwa Arung Patojo yang dimaksud adalah Todani. Namun beberapa sumber menjelaskan bahwa salah satu Arung Patojo yang ikut ke Batavia mendampingi Arung Palaka adalah Todani. Todani dikenal sebagai seorang bangsawan yang pintar. Ia menguasai bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis. Selain itu, Todani adalah diplomat Arung Palaka di Batavia. Bahkan Arung Palaka memberi kepercayaan kepada Todani sebagai Panglima Bugis di Batavia. Todani Arung Patojo tinggal di suatu wilayah di Batavia, sehingga daerah itu kemudian dinamakan Patojo sampai sekarang. Todani adalah seorang di antara bangsawan Sopeng yang hijrah ke Batavia bersama Arung Palaka dan Arung Bila dengan kekuatan 800 prajurit yang menjadi tentaranya. Tentara Bugis ini kemudian disebut pasukan Toangke. Menempati suatu wilayah di sekitar muara sungai, sehingga daerah itu dinamakan Angke. Orang Bugis inilah kemudian membuat persekutuan dengan Kompeni Belanda untuk melawan kerajaan Goa. Keberadaan Todani Arung Patojo di Batavia berawal pelariannya dari proyek penggalian parit di sepanjang pantai Makassar. Ia adalah salah satu bangsawan yang bekerja paksa menggali parit bersama 10.000 orang Bone. Selain Todani Arung Patojo, bangsawan Bugis lainnya yang turut bekerja paksa adalah Arung Bila, Arung Apanang, Arung Belo, Arung Kajo, Lapotobune Arung Tanah Tengah, dan anaknya Latendritata. Dalam perkembangannya, ketika Latendritata sudah mencapai umur 24 tahun, ia sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat Bone yang mendapat perlakuan kejam dari penguasa kerajaan Goa. Lantas Latendritata melakukan pertemuan rahasia dengan para bangsawan Bugis untuk membebaskan para pekerja paksa. Pada bulan Juni tahun 1660, secara diam-diam Latendritata bersama bangsawan Bugis lainnya termasuk Todani Arung Patojo memimpin pelarian pekerja untuk meninggalkan Goa menuju wilayah Sopeng dan Bone.
Latenri Tata Arung Palaka bersama para bangsawan lainnya memimpin perlawanan terhadap Gowa. Latenri Tata Arung Palaka menempatkan markas dan laskarnya di Lamuru dengan kekuatan sekitar 11.000 personel. Dalam pelarian itu, ketika tiba di Bone, pasukan Arung Palaka dibantu oleh Tobala Arung Tanete, di mana pada masa itu, Tobala selaku jenang di kerajaan Bone, yaitu perpanjangan tangan penguasa Gowa. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1660, Arung Palaka mengadakan pertemuan dengan Latenri Bali Datu Sopeng dan jenang Tobala Arung Tanete Riawang. Pertemuan itu dinamakan Pincara Lopieri Atapange, kawasan Bulu Mampu. Pertemuan ini berhasil mempersatukan Bone dan Sopeng untuk melawan Gowa. Tanggal 9 Oktober tahun 1660, Gowa menyerang markas besar Laskar Arung Palaka di Lamuru. Pada awalnya pertempuran kekuatan seimbang, tetapi tiba-tiba Wajo menyerang Sopeng dari belakang, sehingga Laskar Sopeng yang sementara di medan perang, ditarik untuk menghadapi Laskar Wajo. Gabungan kekuatan Gowa dan Wajo tersebut, akhirnya Laskar Bone terdesak mundur ke wilayah Sanrangeng, Sailong hingga Salo Atapangge, Cabeng kawasan Bulu Mampu. Dalam pertempuran ini, jenang Tobala gugur. Tobala yang berani menerobos ke tengah peperangan, seorang laskar berkuda kerajaan Gowa berhasil menombak Tobala, sehingga gugur pada tanggal 11 Oktober tahun 1660 di kawasan Bulu Mampu. Dengan gugurnya jenang Tobala Arung Tanete, peta pakannya range, maka Sultan Hasanuddin menunjuklah Sekati Arung Amali sebagai jenang yang baru di Bone. Sementara Latenri Bali Datu Sopeng ditawan di Sanrangeng wilayah Gowa dan ditempatkan bersama Raja Bone Lama Daremang. Laskar Bone mulai kocar-kacir atas kematian jenang Tobala. Kemudian Todani Arung Patojo mengusulkan kepada Latenri Tata untuk mengubah taktik dengan melakukan gerak mundur ke Gunung Cempalagi. Karena merasa terus diburu oleh orang Gowa, maka Latenri Tata Arung Palaka bersama pengikutnya semakin terjepit dan sulit untuk tinggal di Tanah Ugi. Oleh karena itu, bersama Arung Belo, Todani Arung Patojo, dan Arung Ampana sepakat untuk menyeberang ke Buton Tanah Ulio. Pada tanggal 25 Desember tahun 1660, dari Bukit Cempalagi Bone, Latenri Tata bergerak ke Tanjung Palete untuk menyeberang ke Buton. Selama di Buton, Latenri Tata Arung Palaka senantiasa didampingi Todani Arung Patojo. 3 tahun di Buton, dalam tahun 1663, Latenri Tata bersama pengikutnya bertolak ke Batavia dengan menumpang kapal Belanda De Leeuwine. Di Batavia, Latenri Tata Arung Palaka bersama rombongan menempati lahan sekitar muara sungai, yang kemudian daerah itu bernama Toangke. Daerah itu masih ditumbuhi hutan. Di sanalah Latenri Tata mulai menjalin kerjasama dengan Belanda, sambil memberikan pelatihan perang kepada seluruh pengikutnya. Akhirnya terbentuklah pasukan Toangke, yang terdiri dari orang-orang Bugis. Pasukan Bugis tersebut, Latenri Tata Arung Palaka mempercayakan kepada Todani Arung Patojo sebagai panglimanya. Todani ternyata sangat membantu karena menguasai bahasa Belanda, Inggris dan Portugis. Untuk mendapat bantuan Belanda dalam upaya membebaskan rakyat Bone dan Sopeng, maka pasukan Bugis tersebut terlebih dahulu harus melalui ujian berat.
Untuk itu, pada tanggal 30 Agustus tahun 1666, Belanda melakukan ekspedisi bersama pasukan Bugis menyerang Padang Sumatera Barat. Setelah melewati pertempuran sengit, akhirnya kota Ulakan Pariaman berhasil dikuasai pada September tahun 1666. Di Pariaman, Latenritata Arung Palaka digelari sebagai Raja Ulakan. Ekspedisi Belanda tersebut kembali ke Batavia pada tanggal 3 November tahun 1666 dengan membawa kemenangan besar. Atas sejumlah penaklukan dan prestasi itu, Todani Arung Patojo bersama pasukannya, maka Belanda memberikan lahan hutan untuk ditempati. Daerah tersebut kemudian dinamakan Petojo sampai sekarang. Meski mendapat kemenangan-kemenangan dan bergelimang hadiah di tanah Jawa, akan tetapi pikiran Latenritata Arung Palaka tidak pernah hilang tujuan utamanya, yaitu membebaskan rakyat Bone dan Sopeng dari penjajahan Goa. Pada tanggal 24 November tahun 1666, Belanda melakukan ekspedisi ke Makassar di bawah pimpinan Spelman. Dalam ekspedisi itu, armada Belanda membawa 20 kapal yang mengangkut 1.870 pasukan. Kekuatan itu terdiri orang Belanda, pasukan Ambon yang dipimpin Kapiten Yonker, dan pasukan Bugis Toanke. Dalam armada ini, Laskar Bugis yang dipimpin oleh Latenritata terbagi atas beberapa kelompok pasukan yang dikepalai masing-masing oleh Arung Belo, Arung Ampana, Todani Arung Patojo, dan Arung Kaju dari Bone. Pada tanggal 17 Desember tahun 1666, armada Belanda sudah sampai di sekitar Pulau Tanah Keke. Selanjutnya tiba di kawasan pantai Makassar pada tanggal 19 Desember tahun 1966. Sebelum menyerbu Makassar, terlebih dahulu bergerak ke perairan Buton, karena di sana ternyata pasukan Goa sedang mengepung Buton. Pada tanggal 4 Januari tahun 1667, terjadi pertempuran di Laut Buton. Akhirnya Goa menderita kekalahan. Dalam pertempuran itu, banyak pasukan Goa membelok dan bergabung bersama Arung Palaka, sehingga pasukan Arung Palaka mendapat tambahan 86 perahu dari angkatan perang Goa yang membelok. Pada tanggal 3 Juli tahun 1667, pasukan Arung Palaka mendarat di Tanjung Patirobone, sementara pasukan Spelman mendekati Bantaeng. Kemudian pasukan darat Arung Palaka bergerak ke Bantaeng. Pada tanggal 7 Juli tahun 1667, Spelman dibantu pasukan Arung Palaka di bawah pimpinan Jenang Lasekati Arung Amali yang turut bergabung menyerang pasukan Goa di Bantaeng. Kota Bantaeng menjadi puing-puing dan pertempuran dimenangkan oleh kompeni. Di Bantaeng berkumpul seluruh pasukan Bugis Toanke, baik yang datang berjalan kaki maupun lewat Laut Teluk Bone dengan perahu. Pada tanggal 13 Juli tahun 1667, pasukan Spelman mendekati benteng Sombaopu. Spelman mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin untuk menyerahkan semua orang-orang Makassar yang telah membunuh orang-orang Belanda di Pulau Doang-Doangan. Tuntutan Spelman itu ditolak oleh Sultan Hasanuddin, dan pecahlah pertempuran pada tanggal 19 Juli tahun 1667.
Sementara itu, pada tanggal 27 Juli tahun 1667, Arung Palaka tiba di Binamu, dan dicegat oleh pasukan Karaeng Karunrung. Namun dapat ditumpas oleh pasukan Arung Palaka, dengan kekuatan 2.000 personel. Pada tanggal 4 Agustus tahun 1667, Arung Palaka dan Spelman menetapkan formasi strategis untuk melakukan serangan terhadap pusat-pusat kekuatan kerajaan Goa. Tanggal 16 Agustus tahun 1667, Spelman melakukan serangan ke benteng Galesong Takalar. Benteng itu dipertahankan 30.000 pasukan elit yang dipimpin langsung Sultan Hasanuddin. Akhirnya benteng Galesong jatuh pada tanggal 22 Agustus tahun 1667, dengan korban di pihak Goa 1.000 personel. Angkatan Perang Gabungan Kompeni, Bone, Buton dan Ternate menyerang Barombong dari darat dan laut. Akhirnya, Barombong jatuh pada tanggal 22 September tahun 1667. Dari laut, pasukan meriam Belanda menembaki kota Makassar. Pertempuran berkecamuk beberapa bulan, dan pasukan Goa melawan mati-matian di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sementara itu, pasukan Bugis Toangke, pimpinan Arung Palaka, menyerang dari darat. Pertempuran hebat itu berlangsung sekitar 11 bulan. Akhirnya Belanda merebut pusat pertahanan kerajaan Goa, yaitu Benteng Jumpandang, pada tanggal 7 November tahun 1667. Pada tanggal 13 November tahun 1667, untuk menghindari korban lebih banyak, Sultan Hasanuddin meminta gencatan senjata dan menyerah. Sisa-sisa pasukan Goa yang tidak mau menyerah terus melakukan perlawanan, yang dipimpin Karaeng Karunrung. Mereka bermarkas di Benteng Somba Opu, tempat istana Raja Goa. Pada tanggal 18 November tahun 1667, Sultan Hasanuddin dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Kemudian tanggal 20 November tahun 1667, pimpinan armada Belanda Spelman menempati Benteng Jumpandang. Di kemudian hari, diganti dengan nama Fort Rotterdam. 2 tahun setelah perjanjian Bungaya, Karaeng Karunrung yang tidak mau menyerah dan tidak menerima hasil perjanjian Bungaya, ia memimpin perlawanan yang berpusat di Benteng Somba Opu. Sehingga pada tanggal 24 Juni tahun 1669, Belanda menyerbu pusat perlawanan Karaeng Karunrung. Akhirnya Benteng Somba Opu jatuh ke tangan Belanda. Dalam penyerangan ini, Arung Palaka tak mau ikut campur, karena Bone dan Sopeng sudah bebas dari penjajahan Goa. Dengan jatuhnya Benteng Somba Opu, berakhir pula kejayaan Goa Makassar, dan setelah pemberlakuan perjanjian Bungaya, maka sejak itu pelabuhan Makassar tertutup bagi pedagang-pedagang dari luar, termasuk Portugis. Dalam perkembangannya, Latenritata Arung Palaka mulai menyerang kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan, yang masih berafiliasi dengan kerajaan Goa, hingga semua kerajaan yang dikuasai Goa ditaklukkan satu demi satu. Dengan demikian Latenritata Arung Palaka menjadi penguasa tunggal di kerajaan-kerajaan Bugis, sehingga ia digelar Koning der Bugis. Atas perjuangannya yang setia mendampingi selama ini, maka Latenritata Arung Palaka tidak melupakan jasa sahabatnya Todani Arung Patojo. Kesetiaannya mendampingi Arung Palaka hingga membebaskan Bone dan Sopeng,
menjadikan Todani sebagai sahabat yang amat disayangi oleh Arum Palaka. Olehnya itu, setelah menjadi Raja Bone ke-15 tahun 1672, dan menjadikan dirinya sebagai penguasa di Sulawesi Selatan, maka Arum Palaka memberikan kekuasaan kepada Todani 5 kerajaan di wilayah Ajatapareng, yaitu Kerajaan Sidenreng, Kerajaan Rapang, Kerajaan Sawito, Kerajaan Supa, dan Kerajaan Alipta. Akan tetapi, Todani sebagai penguasa pada 5 kerajaan sekaligus, membuat Todani lupa akan hubungan baiknya dengan Arum Palaka, sehingga pada perkembangan selanjutnya, hubungan mereka mulai kurang harmonis. Sebagaimana diketahui, Arum Palaka yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang begitu luas. Hal ini menjadikan Todani ingin juga berkuasa dan menandingi kekuasaan yang dimiliki oleh Arum Palaka. Karena itu, Todani ingin melepaskan diri dari pengaruh Arum Palaka, karena sekarang ia sudah menjadi penguasa tunggal di 5 kerajaan sekaligus. Selama Todani sebagai penguasa tunggal di 5 kerajaan sekaligus, ternyata Todani beberapa kali melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Arum Palaka. Ambisi Todani menggantikan Arum Palaka sebagai penguasa tunggal di Sulawesi Selatan, membuat Arum Palaka marah besar. Selain itu, Todani sering mengambil keputusan tanpa sepengetahuan Arum Palaka, seperti mengunjungi kompeni Belanda di Benteng Fort Rotterdam tanpa sepengetahuan Arum Palaka. Padahal sebelumnya telah ada perjanjian bahwa setiap raja-raja atau bangsawan yang ingin menemui Belanda di Benteng Fort Rotterdam harus sepengetahuan Arum Palaka. Karena keberanian Todani menemui Belanda tanpa sepengetahuannya, dianggap Arum Palaka sebagai pengkhianatan. Awalnya, Arum Palaka belum menampakkan ketidaksukaannya terhadap Todani pada saat itu, karena ia masih terus mengingat bagaimana perjuangannya bersama Todani saat berusaha melepaskan Bone dan Sopeng dari pihak kerajaan Goa. Konflik yang terjadi antara Todani dengan Arum Palaka sampai di pihak kompeni Belanda. Dalam hal ini kompeni Belanda bersifat mendua dalam menjalin hubungan dengan Arum Palaka. Konflik yang terjadi antara Todani dengan Arum Palaka membuat kompeni Belanda pada saat itu bingung. Kompeni Belanda menyadari bahwa tidak mungkin hubungannya dengan Arum Palaka diputuskan. Di lain pihak, hubungan baik dengan Todani juga harus dijaga. Jauh sebelum Perang Makassar, Todani beserta bangsawan Bugis lainnya termasuk Arum Palaka menjadi buronan kerajaan Goa. Namun sekarang sebaliknya, Todani harus menjadi buronan teman seperjuangan sendiri, yakni Arum Palaka. Kerajaan Wajo menentang kekuasaan Arum Palaka, yang di belakangnya berdiri kompeni Belanda pasca Perang Makassar. Namun Todani serta Arum Palaka berhasil menghancurkan kerajaan Wajo. Keberhasilan tersebut mendapat penghormatan dari kompeni Belanda. Akhirnya kedua pemimpin inilah yang dipilih kompeni untuk menerima medali dan penghargaan pada tahun 1672. Berbagai perlawanan yang telah dilakukan oleh Todani untuk membantu Arum Palaka, seperti halnya menaklukkan kerajaan Mandar, karena pada waktu itu Mandar masih belum ditaklukkan oleh Arum Palaka. Mandar masih dalam bawahan kerajaan Goa. Kesetiaan Todani kepada Arum Palaka hingga dua-duanya mencapai puncak karirnya tidak dapat dipungkiri. Namun hubungan keduanya harus berakhir dari kata lawan yang menjadi lawan. Perilaku-perilaku yang dilakukan oleh Todani kerap kali tidak disukai oleh Arum Palaka.
Kecurigaan Arung Palaka, karena seringnya Todani bolak-balik dari Ajatapareng ke Benteng Fort Rotterdam, tanpa sepengetahuannya, dianggap sebagai pelanggaran yang telah dilakukan oleh Todani. Namun menurut Todani apa yang dilakukan adalah hal yang wajar, sebab kompeni Belanda juga sudah menganggap Todani sebagai sahabatnya. Sedangkan tujuan utamanya Todani menemui kompeni karena ingin melaporkan bahwa ia menduduki tahta kerajaan Sawito menggantikan Laoraja. Hubungan antara kedua pemimpin ini semakin buruk, dan pengaruh kekuasaan Todani semakin kuat, karena hubungan baiknya dengan kompeni Belanda kian erat. Sementara itu, kompeni tidak menginginkan Arung Palaka menjadi semakin kuat posisinya, tetapi takut juga kehilangan dukungan dari Arung Palaka, begitupun dengan Todani. Todani pada saat itu telah memiliki kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan Arung Palaka di Sulawesi Selatan, karena sejak menjadi raja pada 5 kerajaan di Ajatapareng, Todani termasuk salah satu raja yang memiliki kekayaan yang cukup banyak. Wilayah Ajatapareng merupakan daerah pertanian yang subur, sehingga terkenal sebagai daerah lumbung padi, yang menjadi rebutan para penguasa kerajaan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku politik Todani selama menjadi penguasa di Ajatapareng memiliki maksud untuk melepaskan diri dari pengaruh Arung Palaka. Faktor lain yang juga memicu keretakan hubungan keduanya, karena perceraian yang dilakukan oleh Todani terhadap saudara perempuan Arung Palaka. Perceraian tersebut dilakukan karena tidak adanya keturunan Todani dari saudara Arung Palaka tersebut. Akhirnya, Arung Palaka berniat menghukum Todani. Arung Palaka segera mengumpulkan kaum bangsawan dari beberapa kerajaan yang dianggap bisa membantunya dalam misi tersebut. Rencana hukuman yang akan diberikan terhadap Todani telah sampai kepada kompeni. Namun Arung Palaka mencari jalan agar misinya tersebut tidak dicurigai oleh kompeni, dengan berniat hanya ingin menemui Todani di Ajatapareng. Niat Arung Palaka tersebut tidak dapat disembunyikan dari kompeni Belanda. Bahkan niat Arung Palaka yang secara diam-diam ingin menyerang Todani sudah sampai di telinga Todani. Ketika Todani sudah mengetahui rencana Arung Palaka tersebut, Todani mengajak beberapa daerah bawahannya, karena tidak mungkin sendirian menghadapi Arung Palaka. Akhirnya Todani bersama anaknya dan pengirinnya melarikan diri ke daerah Binuang. Akhirnya Todani bersama anaknya dan pengawalnya melarikan diri ke daerah Binuang. Dalam pelariannya itu, Todani melewati wilayah kekuasaannya sendiri, yaitu daerah Supa. Tidak disadari serangan Arung Palaka begitu cepat. Serangan yang begitu kuat memaksa Todani serta pengikutnya bergerak hingga ke daerah Galingkang. Pengejaran terus dilakukan, namun Todani belum berhasil ditangkap. Todani tidak dapat mengimbangi pasukan dari Arung Palaka. Ia berpindah dari satu tempat ke tempat lain, kemudian tiba di Mandar pada tanggal 24 Januari tahun 1681. Namun penguasa Mandar tidak bisa membantunya lebih banyak, karena takut kena marah Arung Palaka. Salah satu upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Mandar dengan meminta perlindungan dari pihak kompeni. Permintaan ini mendapat respon baik dari kompeni. Oleh sebab itulah, kompeni Belanda mengirim sebuah kapal penyelamat untuk menjamin perjalanan Todani dari Mandar ke Makassar. Namun kapal yang dikirim oleh kompeni tidak sampai ke Mandar akibat cuaca yang tidak mendukung.
Sementara tekanan dari Arung Palaka terhadap Mandar semakin besar karena telah melindungi Todani. Oleh sebab itu penguasa Mandar berusaha agar segera Todani meninggalkan Mandar dan pindah ke Pulau Salemo. Ternyata di Pulau Salemo, pasukan Arung Palaka dari Wajo telah siap menunggu kedatangan Todani. Dalam kondisi sudah terkepung, akhirnya Todani Arung Patojo tidak ada jalan lain selain melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Perseteruan antara Todani dengan Arung Palaka harus berakhir dengan kematian. Perihal kematian Todani menyisakan penyesalan bagi Arung Palaka. Arung Palaka sendiri selalu memikirkan kematian sahabatnya itu, namun apa daya penyesalan selalu di belakang. Itulah kisah Panglima Bugis, Todani Arung Patojo, yang turut mewarnai panggung perang dan politik di masa lalu.